Saldo yang masuk adalah Rp999.878. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan coba tes ya seberapa cepat deposit dan withdrawal di broker forex HFM. Oke. Nah, jadi untuk step pertama kita akan bahas terlebih dahulu seberapa cepat depositnya ya. Nah, jadi saat ini saya sudah login ke akun HFM saya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, saya memiliki beberapa akun trading ya guys ya, dan di video kali ini saya akan coba deposit ke akun trading saya yang HFM Premium ya, yang nomor 2 dari atas ini. Nah, untuk cara depositnya kita tinggal klik aja akun HFM Premiumnya ini ya. Jadi kita coba klik sekali. Nah, kemudian nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, kita tinggal klik aja menyetorkan. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya guys ya. Nah, di sini itu kita disajikan beberapa pilihan metode transfer ya, ada transfer bank, kemudian juga ada alternatif ya, lalu juga ada lewat kripto. Nah, kalau saya pribadi ya, biasanya itu selalu depo dan WD-nya itu menggunakan satu metode pembayaran saja, yaitu Bank BCA. Ya, jadi saya selalu ya, dari awal saya pakai AFM ini ya, dari zaman Covid dulu itu deponya itu pakai BCA ya, dan WD-nya itu juga pakai BCA. Ya, jadi selalu seperti itu, sehingga memang saya nggak pernah kena masalah gitu ya, nggak pernah bermasalah dengan administrasinya ya, dan itu juga yang saya sarankan kepada kalian. Bagusnya ya, untuk depo dan WD-nya itu saya sarankan menggunakan akun bank saja guys ya, jangan pakai e-wallet. Oke. Nah, jadi di sini saya akan contohkan aja bagaimana cara depositnya, dan di sini sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Ada BCA transfer ya, ada VIP online bank transfer ya, JP Morgan bank transfer, wire transfer, online bank transfer, dan juga QRIS. Nah, kalian tinggal pilih aja nih ya, mana yang paling gampang buat kalian ya. Kalau misalnya teman-teman depositnya masih dalam jumlah yang kecil gitu ya. Nah, di sini saya sarankan teman-teman itu bisa pakai QRIS ya. Karena kalau kita klik QRIS ya. Nah, QRIS ini itu minimum depositnya itu adalah 100.000 dan maksimumnya itu 10 juta. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen deposit lebih dari 10 juta ya, berarti kalau pakai QRIS itu harus deposit beberapa kali. Nah, tapi ya, coba kita kembali dulu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pakai metode lain, ya contoh kayak BCA transfer ini, nah ini maksimumnya itu per satu transaksi itu lebih besar ya, yaitu 100 juta rupiah. Jadi ya kalau misalnya kalian pengen deposit lebih dari 10 juta, ya katakanlah 100 juta gitu ya. Nah, maka ya kalian harus pakai metode deposit ini ya, ataupun lebih bagusnya pakai metode deposit ini. Oke. Jadi disesuaikan dengan sikon kalian aja lah ya. Nah, di sini saya contohkannya itu pakai QRIS ya, karena memang kita depositnya nggak terlalu besar ya. Kita contohkannya deposit cuman sejutaan aja ya. Jadi kita pilih aja QRIS. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ini harus teman-teman garis bawahi ya. Yang poin nomor 2 ini nih ya. HFM tidak akan menerima deposit dari pihak ketiga manapun ke akun klien. Nah, jadi ketika kalian deposit, kalian harus deposit menggunakan akun rekening pribadi ya, dan ini juga udah sering saya ingatkan di video-video lainnya, dan masih banyak juga yang bertanya di kolom komentar ya, dan ini sekaligus saya menjawab ya. Jadi teman-teman nggak bisa deposit pakai rekening orang lain ya, termasuk kalau misalnya teman-teman pengen deposit pakai Briling itu nggak boleh guys ya. Jadi harus deposit pakai rekening pribadi kalian ya. Begitu juga WD-nya. WD-nya harus WD ke rekening pribadi kalian juga, nggak boleh rekening ke orang lain ya. Pasti ada yang tanya, Bang, kalau WD ke rekening ortu boleh nggak? Jawabannya tetap nggak boleh guys ya, tetap harus wajib WD ke rekening pribadi. Oke? Nah, di sini kita tinggal masukin aja nominal withdrawnya ya. Kita contohkan deposit 1 juta rupiah. Nah, oke. Kemudian di sini juga nanti akan langsung di-convert ya. Di sini itu akan langsung muncul berapa saldo yang akan diterima di akun kita, yaitu 60 US dollar. Nah, kalau udah kita tinggal klik deposit. Nah, kemudian akan langsung muncul QRIS-nya ya. Nah, di sini kita tinggal unduh aja ya kode QR-nya. Oke. Nah, kalau udah kita unduh, kita tinggal buka mobile banking BCA ya. Nah, oke, saat ini saya sudah berada di mobile banking BCA saya, dan kita akan langsung melakukan pembayaran melalui QRIS ya. Jadi kita tinggal klik QRIS di mobile banking BCA ini.
Nah, kemudian kita tinggal klik yang menu ikon foto ini, lalu kita tinggal upload foto barcode tadi ya, yang udah kita download ataupun yang udah kita screenshot. Nah, setelah kita udah upload ya, maka kita akan langsung diarahkan ke menu pembayaran QRIS ini, di mana pengakuisisinya itu atas nama GV e-money ya. Jadi ini merupakan local exchanger yang bekerja sama dengan HFM ya. Nah, kalau udah di sini itu juga nominalnya udah tertulis secara otomatis ya, jadi kita nggak perlu tulis lagi manual. Nah, kalau udah kita klik aja lanjut, lalu kita tinggal klik lanjut lagi, lalu masukkan PIN dari akun BCA kalian. Nah, oke, maka pembayaran QRIS berhasil. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke website HFM tadi lagi. Nah, kemudian di sini kita tinggal tunggu aja kita diarahkan kembali ke halaman beranda HFM, atau ya kalau misalnya teman-teman pengen kembali secara manual juga bisa. Oke, di sini kita coba contohkan kembali secara manual aja. Nah, begitu kita kembali ke halaman beranda dari broker HFM-nya, seperti yang kalian lihat di sini saldonya itu instan ya, langsung masuk ke akun trading kita. Ya, jadi nggak ada jeda ya, begitu kita selesaikan pembayaran, maka saldonya ini itu akan langsung masuk ke website HFM kita ya. Dan selanjutnya ya, setelah kita udah bahas seberapa cepat deposit di HFM ini, kita akan bahas yang withdraw-nya ya. Nah, oke, untuk withdraw-nya ya, di sini kita tinggal klik di bagian menu pengaturan ini nih ya, ada simbol pengaturan, kemudian kita klik menu withdraw funds ya. Nah, untuk withdraw funds ya, sebelum kita bisa withdraw di broker HFM ini, kita harus pindahin dulu saldonya ini ke menu My HF Wallet ya, baru kita bisa WD. Nah, jadi kalau teman-teman udah diarahkan ke halaman ini, kalian jangan bingung ya, kalian tinggal masukin aja berapa nominal yang pengen kalian withdraw ya. Contoh di sini saya akan coba WD sekitar $60 ya. Jadi kita contohkan kita WD yang udah kita depositkan tadi $60 ya. Nah, pastikan from-nya itu dari akun kita tadi, to-nya itu ke My HF Wallet ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini kita klik aja transfer dana. Nah, oke, setelah transfer successful ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan di My HF Wallet-nya itu udah ada saldo $60. Nah, kemudian kalian tinggal klik di bagian menu garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini ya. Lalu kalian tinggal klik dompet saya. Nah, kemudian teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini, kalian tinggal klik aja aksi wallet, lalu kalian klik withdraw. Nah, selanjutnya ya, teman-teman nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, mengenai direct online bankingnya ya, ini juga harus saya jelaskan ya. Jadi, banyak teman-teman yang nanya, "Bang, kok di saya cuman ada yang direct online banking B ataupun C, nggak ada A sama D ya?" Nah, jawabannya adalah nggak masalah guys ya, itu memang disesuaikan dengan metode pembayaran kita ya. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan baik yang A ya, yang B maupun yang C dan D ya. Jadi nggak ada aturan baku ya, kalian hanya bisa pakai yang D ataupun yang C doang ya. Jadi teman-teman di sini bisa sesuaikan aja dengan selera kalian ya. Jadi misalnya teman-teman pengen WD lewat banking A bisa ya, lewat B bisa, lewat C bisa, lewat D bisa. Oke. Nah, contoh ya, ini coba kita klik yang direct online banking A ya. Nah, kemudian coba kita scroll ke bawah. Nah, kita lihat bank name-nya ya. Nah, kalau memang ada bank BCA ya, sesuai dengan metode deposit kita, nah berarti kita bisa WD lewat direct banking A ini. Nah, kemudian kalau kita kembali, kemudian kita cek yang B ya. Lalu kita scroll ke bawah, lalu kita klik bank name-nya. Nah, di sini juga ada BCA juga ya. Jadi, kita juga bisa pakai yang B ya. Jadi tinggal teman-teman cek aja nih ya, bank kalian itu adanya di mana? Apakah di A, di B, di C, dan D? Nah, kalau misalnya ada di semuanya, ya berarti tinggal kalian pilih aja salah satu. Nah, tapi kalau misalnya contoh ya, bank saya itu misalnya saya pakai bank UOB bang, ya UOB ini. Nah, ini cuman adanya di B misalnya, ya berarti kalian hanya bisa pakai direct banking online B, ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini saya akan contohkan pakai direct online banking B ini aja ya. Jadi kita masukkan aja nominalnya dulu. Di sini saya akan WD $60. Kita akan WD semua saldo yang kita depositkan tadi ya. Lalu di bagian nomor rekening banknya, di sini saya sudah ada detail rekening bank yang udah saya simpan ya. Jadi ke depannya kalau memang kita pengen WD ya kita tinggal masukin nominal lalu kita tinggal klik withdraw ya. Jadi nggak perlu masukin nomor rekening lagi. Oke? Jadi kalau kalian pengen simpan detail rekening bank kalian juga kalian tinggal checklist aja di bagian ini nih ya, checklist disimpan detail rekening bank Anda. Nah, kalau udah kalian tinggal klik aja withdraw.
Nah, lalu teman-teman silahkan masukkan kode yang udah dikirimkan HFM ke alamat email kalian. Nah, kalau udah, kita tinggal klik kirimkan. Nah, oke, permintaan penarikan dana Anda telah dikirim. Nah, kalian bisa lihat ya, kita withdraw itu di jam 10:41 pagi ya, pagi menjelang siang lah ya. Dan kita tinggal tunggu aja jam berapa nanti saldonya ini masuk ke akun bank kita. Nah, oke, begitu saya cek ya di mutasi rekening bank saya ya, dan ini masih 10:41 ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada saldo masuk ya dari Buana Media Teknologi. Ini adalah local exchanger yang bekerja sama dengan HFM ya, dan saldo yang masuk adalah Rp999.878 ya. Tentu ini withdrawnya mengikuti kurs yang berlaku di saat itu ya. Nah, makanya tadi kita deposit Rp1.000.000 dan begitu kita withdraw itu terpotong nggak banyak ya, cuman berapa ratus perak gitu ya. Karena memang sesuai kursnya ya waktu kita withdrawal. Nah, jadi untuk durasinya terjawab lah ya. Untuk durasi depositnya itu instan, untuk durasi withdrawalnya itu karena memang tadi di menit yang sama juga ya, dan begitu kita cek mutasi itu saldonya udah masuk. Nah, maka kita anggap juga instan ya guys ya. Cuman butuh beberapa detik aja saldonya itu langsung masuk ke rekening bank kita. Oke, udah terjawab ya video kali ini, dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.